Ya, sudah spek, sudah kenop, kemudian dia rontok, belum sampai mekar seperti ini udah rontok. Nah, sebenarnya bunga anggrek kejadian seperti itu ada beberapa faktor atau penyebab ya. Bisa jadi ketika kita siram ada sisa air mengendap di calon bunga, kemudian dia tumbuh jamur dan jamur itu menyebabkan teman-teman ini warnanya berubah menjadi coklat seperti ini. Nah, ini gagal mekar ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini itu disebabkan karena seperti ini. Nih. 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garden Gus. Kali ini saya berada di kebun ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan. Kemudian saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru nonton video-video saya. Mudah-mudahan setiap video yang saya share nantinya bisa bermanfaat, menambah inspirasi, penyemangat bagi teman-teman yang suka dengan tanaman hias, pada khususnya tanaman anggrek. Baik teman-teman, ketika kita bicara anggrek ya, jadi yang muncul dalam benak kita adalah tanamannya bagus, kemudian sehat, subur, dan tentunya bunganya bisa mekar dengan sempurna seperti yang ada di samping saya ya, seperti ini. Jadi bunganya banyak, kemudian plantnya subur ya, bagus-bagus bunganya. Itu biasa yang muncul dalam benak kita. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang mengeluh ya dalam proses memelihara anggrek. Ada yang mengeluh berkaitan dengan kurang subur, kemudian sering mati. Dan pada tema kali ini yaitu akan kita bahas berkaitan dengan bunga anggrek ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mas, bunga anggrek saya sudah mulai berbunga, tapi banyak yang gagal ya, sudah spek, sudah kenop, kemudian dia rontok, belum sampai mekar seperti ini udah rontok. Nah, sebenarnya bunga anggrek kejadian seperti itu ada beberapa faktor atau penyebab ya. Akan saya sampaikan beberapa penyebabnya, diantaranya yaitu ada 4 penyebab. Yang pertama yakni hama atau serangga yang menyerang bunga anggrek. Ini bisa menyebabkan gagal mekar. Kemudian yang kedua, stres pada tanaman anggrek itu sendiri ya. Ciri stres itu seperti apa? Ciri stres yaitu bisa dilihat pada bagian akar. Bisa jadi akarnya itu banyak yang rusak, banyak yang mati, kemudian akarnya tidak tumbuh, kemudian daunnya mulai menguning. Nah, ini juga faktor atau penyebab bunga anggrek itu gagal mekar. Kemudian yang ketiga, bisa juga karena jamur ya. Jamur itu tumbuh pada bagian kuntum ya, kuntum bunga. Bisa jadi ketika kita siram ada sisa air mengendap di calon bunga, kemudian dia tumbuh jamur dan jamur itu menyebabkan kenop anggrek gagal mekar ya. Biasanya ketika kita siram sore hari, kemudian kan lama mengeringnya tuh. Nah, itu bisa menjadi faktor kenapa kok anggrek gagal mekar. Makanya di kebun saya biasanya saya siram itu ketika pagi hari. Jadi ketika siang hari nanti air yang mengendap di dalam calon bunga itu sudah kering. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah faktor alamiah dari anggrek itu sendiri. Jadi ketika kita punya banyak anggrek, kemudian ada 1-2 kuntum yang gagal mekar, itu adalah sesuatu yang wajar atau alamiah. Jadi tidak mengapa. Namun
Yang perlu kita perhatikan adalah poin yang pertama atau yang kedua, tapi lebih banyak pada poin pertama, yaitu berkaitan dengan gagal mekarnya anggrek itu karena hama atau serangga yang menyerang tanaman anggrek. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Maka simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini adalah penampakan kebun anggrek Garden Coast ya, seperti ini. Jadi sebagian sudah beberapa sudah mulai mekar ya. Ini ada yang sedang mekar serempak. Nah, bunganya seperti ini, macam-macam. Jadi ada beberapa yang di tempat saya juga ada beberapa yang gagal mekar ya. Karena saya kurang rutin dalam pemberian insektisida. Jadi ciri anggrek yang gagal mekar itu seperti ini teman-teman. Ada contohnya sebentar. Nah, ini gagal mekar ini teman-teman. Ini warnanya berubah menjadi coklat seperti ini. Nah, ini gagal mekar ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini itu disebabkan karena serangan serangga ya, atau hama. Biasanya bentuknya itu seperti kumbang atau lalat buah yang hinggap di calon bunga. Kemudian akhirnya sebagian anggrek ada yang gagal mekar. Nah, ini seperti ini gagal mekar, ini bagian pucuk. Kemudian ini juga gagal mekar ini. Di kebun saya biasanya saya rutinkan kalau sudah mulai pada berbunga ya, saya rutinkan saya kasih insektisida itu seminggu 1-2 kali. Biasanya paling sering itu seminggu 2 kali. Karena apa? Untuk mencegah bunga-bunga anggrek ini terserang serangga. Nah, ini ada yang berhasil mekar ya. Kalau berhasil mekar dia bagus ya, jadi kuntumnya itu sempurna, nggak ada yang gagal mekar. Nah, ini juga gagal mekar nih teman-teman. Nah, ini bagian atas ini agak agak keriput. Nah, seperti ini gagal mekar. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian pucuk ini juga, nah ini kan udah rusak, ini gagal mekar ini. Nah, ini juga. Jadi bentuknya itu serangga kecil berterbangan di sekitar bunga anggrek. Nah, itu yang menyebabkan nantinya kenop atau spek anggrek itu gagal mekar. Nah, kalau teman-teman mendapati kejadian seperti itu di tempatnya teman-teman ya, mau tidak mau teman-teman harus rutin untuk memberikan insektisida pada tanaman anggrek ya, karena untuk mencegah kuntum anggrek itu gagal mekar. Kemudian yang kedua, kalau memang teman-teman punya kebun anggrek khusus ya, misalkan greenhouse, nanti teman-teman bisa pakai insect net ya, seperti ini. Ini bentuknya jaring serangga. Jadi untuk mencegah serangga atau hama dari luar itu mendekat atau masuk ke dalam greenhouse yang berisi tanaman anggrek. Jadi jaring-jaring seperti ini rapat banget ya. Ini salah satu cara untuk mencegah tanaman anggrek itu terserang hama. Tapi yang jelas teman-teman harus rutin untuk menyemprotkan insektisida ya, mau tidak mau. Di kebun saya juga rutin dikasih insektisida. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai berhasil mekar. Kalau dulu ketika saya jarang sekali memberikan insektisida, itu banyak sekali anggrek-anggrek yang gagal mekar. Jadi insektisida yang saya pakai di kebun itu mereknya Alika ya, saya sebut merek aja nggak apa-apa. Ini itu insektisida Alika. Nah,
Untuk penyemprotan saya biasanya itu pagi hari seminggu 2 kali. Kemudian untuk dosisnya ini 1 mili untuk 2-4 liter air. Tapi saya gunakan biasanya itu 5 tetes untuk air 2 liter. Ya, dicampur air 2 liter. Kemudian disemprotkan ke seluruh bagian tanaman anggrek. Ya. Kemudian ada yang tanya, Mas, kalau nanti insektisidanya itu kena kena bunga anggrek, apakah dia pengaruh? Biasanya ada muncul pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi saya nyemprotnya itu ke seluruh bagian, ya, termasuk pada bunga anggrek juga, dan alhamdulillah aman ya. Jadi nggak pengaruh, aman. Justru kalau menurut saya itu malah harus kena spek ya, harus kena calon bunga agar calon bunga ini bisa terlindungi dari serangan hama. Nah, saya biasanya nyemprot menggunakan semprotan ukuran 2 liter ya. Jadi modelnya pompa seperti ini, manual. Ya, manual karena kebun saya belum terlalu besar banget ya. Nah, ini insektisida alikanya ya. Ini saya gunakan biasanya 2 liter ini 5 tetes ya. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau pas mau nyemprot ya usahakan pakai masker ya, karena ini baunya agak menyengat teman-teman. Nah, seperti ini. Nih. 1 2 3 4 5. Nah, udah 5 tetes. Kemudian kita tambahkan air. Nah, kemudian kita kocok biar merata. Nah, ini udah siap kita semprotkan ke tanaman anggrek. Nah, kemudian kita semprot secara menyeluruh ya ke seluruh bagian tanaman anggrek, terutama pada bagian calon bunga. Ya, agak maju kamera. Nah, ini kan pas kenop tuh. Jadi semuanya disiram secara menyeluruh terus ya sampai semuanya benar-benar kena ya. Jadi kena bunga nggak apa-apa ya, jadi jangan takut. Nah, seperti ini terus sampai selesai. Baik teman-teman, mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan tanaman anggrek teman-teman semua bisa berhasil mekar dengan sempurna ya. Tetap semangat merawat anggrek-anggrek kesayangan. Salam anggrek dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.